Bu Caci ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bergabung di perkuliahan kita terkait mata kuliah konsep IPA SD. Untuk perkuliahan di pertemuan ke-9 ini, seharusnya di kontrak kuliah tertulisnya itu Bu Caci share link video. Nah, akan tetapi kembali lagi kalau Bu Caci bentuknya video itu penjelasan terkait pokok bahasan terasa kurang jelas gitu ya, karena kita untuk hari ini itu masih membahas terkait IPA bagian fisika. Jadi pokok bahasan kita hari ini adalah tekanan gitu. Makanya Bu Caci pertimbangkan untuk melakukan meet dengan kalian, tidak membuat video seperti itu. Sebelumnya Bu Caci tunjukkan nilai UTS kalian dulu ya sebelum Bu Caci absen. Kalian kemarin kan UTS, ya? Iya, Bu. Untuk nilainya belum Bu Caci share kan? Oke, berarti ini Bu Caci share nilai yang kalian peroleh saat UTS kemarin. Excel Bu Caci sudah terlihat di kalian? Sudah, Bu. Oke. Tidak usah Bu Caci bacakan, dilihat sendiri begitu ya. Sambil Bu Caci geser ke bawah. Untuk nilainya kurang besar atau cukup segini saja? Bu Caci besarkan kalau begitu. Oke. Terlihat jelas ya? Iya, Bu. Sudah dilihat, Bu Caci geser ke bawah. Kelas ini insya Allah tertinggi 96. Sepertinya begitu kalau Bu Caci tidak salah lihat. Sembilan puluh enam ini Mbak Renis yang dapat 96. Sudah cukup ya? Sudah tahu nilainya semua? Ada yang tertinggal, yang belum tahu nilainya? Oke, kalau sudah bisa melihat nilainya semua, sekali lagi selamat ya untuk Mbak Renis. Mbak Renis hadir atau enggak ini? Iya, Bu. Terima kasih. Oke, selamat ya Mbak, dapat nilai tertinggi di UTS-nya Bu Caci. Iya, Bu. Oke, Bu Caci lanjutkan untuk absen. Jadi hari ini kita pertemuan ke-9. Jadi sebelum kita bahas pokok bahasan kita, Bu Caci absen dulu. Retno. Hadir, Bu. Mamluatul. Hadir, Bu. Aisyah. Aisyah belum. Aisyah izin, Bu. Izin. Di rumahnya hujan, terus mati lampu. Oh begitu. Soalnya yang masuk
Di WA-nya Bu Caci saat ini yang izin itu baru Mbak Zulfa. Oke, Mbak Aisyah izin ya berarti. Dea? Iya, Bu. Hadir, Bu. Dea hadir. Pramudita? Pramudita belum. Arisa? Hadir saya, Pramudita. Bagaimana? Saya Pramudita hadir. Oke, Pramudita hadir. Arisa hadir. Siti Muzaroah? Hadir, Bu. Ica? Hadir, Bu. Geo? Hadir, Bu. Arfat? Hadir, Bu. Nurul Diana? Hadir, Bu. Ifatul? Hadir, Bu. Lulu? Hadir, Bu. Tribulan? Hadir, Bu. Indra? Hadir, Bu. Mbak Tribulan UTS-nya dapat berapa? 72, Bu. Soalnya ini partisipasinya lumayan banyak gitu. Kemudian nanti UAS-nya semuanya yang merasa nilainya kurang nanti diperbaiki gitu ya. Karena nanti UTS kan bobotnya hanya 20%. Kalau UAS nanti bobotnya 30%. Gitu. Jadi untuk perkuliahan Bu Caci sistemnya itu tidak ada remedi per item, dalam artian misalkan latihan soal pakai Google Form nilainya sedikit remedi, atau UTS nilainya sedikit remedi, itu tidak ada untuk di perkuliahannya Bu Caci. Sistemnya Bu Caci nanti kalau dari nilai partisipasi atau kehadiran yang bobotnya 20%, kemudian dari nilai UAS yang bobotnya 30%, kemudian UTS 20%, dan tugas yang nilainya 30% bobotnya, itu kalau Bu Caci total semua ternyata nilai kalian tidak bisa mencapai BC, itu Bu Caci kasih kesempatan untuk memperbaiki sehingga nilainya bisa mencapai BC gitu. Jadi harapan Bu Caci, perkuliahannya Bu Caci ini tidak ada yang nilainya di bawah BC. Itu harapannya. Makanya kalau Bu Caci rekap nilai dan ternyata nilainya tidak mencapai BC, maka ada kesempatan untuk memperbaiki. Tapi kalau dia memang tidak ingin memperbaiki, ya Bu Caci tulis nilai apa adanya. Gitu. Jadi kalau tanya apakah ada remedi Bu untuk UTS nilai saya jelek, itu jawabannya berarti tidak ada untuk di perkuliahannya Bu Caci. Jadi harap dipahami ya. Bu Caci lanjutkan lagi untuk absen. Siti Khairunisa. Hadir, Bu. Delita. Hadir, Bu. Umi. Belum. Nila. Hadir, Bu. Bu Umi hadir, Bu. Oke, Mbak Umi hadir. Nila ada. Zulfa izin. Saya hadir, Bu. Duh, hadir. Lah yang izin Bu Caci Ya, di WA siapa tadi? Bukan saya, Bu. Kok seingat saya Zulfa ya Mbak? Saya tak lihat deh. Sebentar. Wah, yang izin buat Bu Caci Aisyah yang tadi ternyata. Bu Caci kok ingatnya Zulfa. Mbak Reni hadir yang tertinggi tadi. Kemudian Solihatun.
Hadir, Bu. Dia. Hadir, Bu. Dia hadir. Evi. Hadir. Siti Muliatul. Hadir, Bu. Siti Munasaroh. Siti Munasaroh. Fitri Pradina. Hadir, Bu. Puguh. Hadir, Bu. Aulia. Hadir, Bu. Retno. Hadir, Bu. Nabila. Hadir, Bu. Arizatun. Hadir, Bu. Feti. Hadir, Bu. Liana. Hadir, Bu. Ayunda. Hadir, Bu. Dwi Yuni. Hadir, Bu. Ilanur. Hadir, Bu. Sofia Umi. Hadir, Bu. Alvin Jihan. Hadir, Bu. Oke. Jadi save dulu. Oke, berarti sudah Bu Caci absen. Ini kita persiapan untuk pokok bahasan yang akan kita bahas seperti biasa. Berarti nanti di bagian akhir ada yang Bu Caci minta untuk membuat kesimpulan. Terus nanti di tengah-tengah perkuliahan ada pertanyaan, jadi harap disiapkan terkait buku tulis, terus pensil, dan lain sebagainya. Nanti sewaktu-waktu jika ada soal yang Bu Caci tanyakan. Gitu ya, Bu Caci pindah ke PowerPoint. Sudah terlihat jelaskah? Sudah, Bu. Oke. Perlu slideshow atau tidak? Slideshow, Bu. Oke, Bu Caci slideshow kalau begitu. Nah, ini hari ini yang akan kita bahas itu terkait pokok bahasan tekanan. Nah, mulai dari pembahasan pokok bahasan hari ini sampai nanti pokok bahasan di perkuliahan pertemuan ke-15 itu adalah bahan kita untuk UAS. Jadi soal-soalnya nanti untuk UAS berarti didapatkan dari pokok bahasan yang dibahas di perkuliahan pertemuan ke-9 sampai dengan 15. Jadi mulai hari ini terkait tekanan. Oke. Kemudian sub pokok bahasan yang kita bahas hari ini terkait tekanan itu tadi ada 4. Yang pertama yaitu pengertian tekanan, kemudian tekanan yang terjadi pada zat padat, kemudian tekanan pada zat cair, dan tekanan pada zat gas. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Oke, kita lihat dulu dari pendahuluannya ini. Seperti yang kalian lihat slide-nya tadi, ini ada 3 gambar ya. Yang pertama adalah seekor angsa ya. Seekor angsa, kemudian ayam, kemudian jarum. Angsa, jadi salah tulis itu bebek ya. Untuk angsa sama ayam itu fokus lihat kakinya. Nah, bagaimana untuk luas dimiliki oleh kaki angsa dengan kakinya? Kemudian untuk jarum itu bagaimana luas penampang yang ada di ujung jarum? Nah, menurut kalian itu korelasinya apa? Yang bahas hari ini tekanan dengan gambar-gambar yang ada di slide-nya Bu Caci ini. Monggo ingin berkomentar. Silakan
sebut nama dan NIM. Bu Caci tunjuk. Siapa ya yang partisipasinya kurang? Aisyah ndak ada. Dea ada, Dea? Dea hadir? Halo, Mbak Dea. Hadir, Bu. Oke, Mbak Dea, silakan kasih komentar. Menurut Mbak Dea, antara kakinya angsa, kakinya ayam, terus ujung jarum, itu korelasinya apa, Mbak, dengan yang akan kita bahas hari ini, yaitu tekanan. Monggo Mbak, kasih komentar Mbak Dea. Kaki ayam luasnya lebih kecil daripada kaki bebek. Ya, kaki ayam luasnya lebih kecil dari kaki bebek. Itu antara ayam sama angsa ya. Angsa toh itu bukan bebek. Angsa. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan habitatnya bagaimana Mbak Dea? Kalau ayam itu di mana seringnya? Kalau si angsa ini seringnya di tempat yang seperti apa? Kok kakinya didesain seperti itu gitu? Kalau angsa itu habitatnya seringnya di air-air tempat yang becek gitu. Kalau ayam di darat. Tempatnya tidak becek begitu ya Mbak ya. Kita bandingkan angsa sama ayam. Nah, kalau keuntungannya apa Mbak? Dilihat dari kakinya kan luasnya lebih luas punyanya angsa daripada punyanya ayam. Terus si angsa ini tempatnya di becek-becek. Kalau si ayam kan tempatnya cenderung yang kering. Nah, nanti keuntungan yang dirasakan dari mereka itu apa Mbak? Dengan keadaan kaki seperti itu. Luasannya kan lebih luas punyanya kaki angsa daripada ayam. Kalau luasannya luas, terus tempatnya dia di becek, berarti nanti apa yang dia rasakan oleh angsa? Kaitkan dengan tekanan, Mbak Dea. Kalau angsa itu bisa berenang di tempat-tempat becek atau di air. Kalau ayam itu bisa nyeker buat mencari makan. Oke, berarti belum dikaitkan dengan luasan ini ya. Kalau maksudnya Bu Caci, kalau luasannya luas, punyanya angsa itu tekanannya bagaimana kalau dia tempatnya becek gitu. Maksudnya gitu. Kalau oke, kita beralih ke jarum, Mbak. Menurut Mbak Dia bagaimana? Jarum itu kenapa ujungnya kok tajam gitu, Mbak? Itu kan ujungnya tajam. Kalau tajam berarti luas penampangnya kecil atau besar, Mbak Dia? Kita fokus ke jarum dulu. Nanti kita abaikan yang angsa sama bebek. Kita bahas di pembahasan. Kita jarum, Mbak. Bagaimana, Mbak? Halo, Mbak Dia. Iya, Bu, sebentar.
Kita lihat jarum itu loh Mbak, jarum itu yang ujungnya luasnya luas penampangnya kecil atau bagaimana tahu luas? Kalau dia tajam. Kecil, Bu. Nah, berarti kan luas penampangnya kecil. Kalau luas penampangnya kecil, bandingkan misalkan Mbak Dea ini pakai bros. Brosnya ini satunya tajam. Tajam itu artinya kan luas penampangnya kecil. Satunya pakai bros yang tumpul. Kalau tumpul sama tajam berarti luas penampangnya itu kecilan yang mana? Yang jarum. Yang kecil itu. Yang tajam. Gini pilihannya Bu Caci. Tajam sama tumpul berarti luas penampangnya besaran yang mana? Tajam. Besaran Mbak. Luas penampangnya besar yang mana? Tajam sama tumpul. Yang tumpul, Bu. Ini yang lainnya mohon disimak ya. Bukan dalam artian Bu Caci hanya kuliah sama Mbak Dea, tapi lainnya juga menyimak karena sewaktu-waktu nanti bisa Bu Caci tanyakan. Oke, siap ya. Kemudian Mbak, kalau tajam sama tumpul, kalau dipakai misalkan ngebros kerudung, jilbab, itu Mbak Dea tekanannya lebih besar diberikan yang tajam atau yang tumpul? Nekannya ngebros itu loh, ngebros jilbab antara bros tajam sama bros tumpul itu Mbak Dea lebih nekan yang mana? Yang tajam, Bu. Yang mana Mbak? Siapa ini yang kasih komentar? Arizatun. Mbak Arizatun lebih nekan yang mana? Tumpul sama tajam. Kalau kita ngebros. Masa yang tajam? Yang tajam kan kita broskan sedikit kan sudah masuk. Betul sekali. Kalau bros kita tumpul kan kita mau ngebros jilbab kita kan ya susah. Kalau susah kan berarti tekanan yang kita berikan kan otomatis lebih besar gitu. Oke, lah itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi terkait antara tekanan, luas penampangnya, kemudian gaya tekan yang harus kita berikan. Oke, Bu Caci lanjutkan. Kita lanjut ke pengertian tekanan. Jadi tadi kan kita sudah berkali-kali menyebutkan kata tekanan. Lah, apa toh tekanan itu? Ini, kita lihat di slide, tekanan itu adalah sebuah istilah dalam fisika yang digunakan untuk menyatakan besarnya gaya persatuan luas. Jadi tekanan ini berhubungan dengan besaran fisika yang lain, yaitu gaya, kemudian dia berhubungan dengan luas. Tuh, itu adalah tekanan. Tekanan ini salah satu jenis besaran gitu ya yang ada dalam IPA khususnya di fisika. Itu. Nanti hubungannya, Bu Caci ulangi lagi, kalau tekanan berarti hubungannya dengan gaya dan luas. Makanya tadi Bu Caci tanyakan, kalau kakinya angsa sama kakinya ayam, luasan mana? Luasan punyanya angsa. Nah, kalau luasan punyanya angsa berarti tekanan angsa ketika dia berjalan itu otomatis besaran yang mana? Bisa dianalisis di situ. Nah, dikaitkan dengan habitatnya. Habitatnya kalau di tempat becek kan angsa, kalau di tempat tidak becek itu adalah ayam. Nah, itu nanti berhubungan dengan desain kakinya itu tadi. Jadi Allah itu sudah maha segalanya. Jadi Allah itu sudah mendesain sehingga kaki angsa dan kaki ayam dibuat berbeda itu nanti bermanfaat untuk habitat dari mereka. Gitu. Oke, Bu Caci lanjutkan. Ini yang kita bahas setelah pengertian tekanan tadi. Jadi tekanan adalah salah satu besaran yang ada di fisika yang berhubungan dengan gaya sama luas. Ya, ini tekanan pada zat padat. Jadi contohnya itu adalah balok kayu. Itu. Untuk rumusnya tekanan kan menghubungkan dua
besaran tadi, yaitu gaya sama luas. Nah, rumusnya ini berarti P tekanan, P itu simbol untuk tekanan, itu sama dengan F per A, di mana F itu adalah gaya, kemudian A itu adalah luas permukaan. Di luas permukaan yang menyentuh, berarti kalau balok ini berarti yang bagian bawah ini. Luasan bagian alas balok. Itu yang masuk dalam kategori A. Itu. Nah, untuk satuannya yang tertulis di slide-nya Bu Caci ini adalah satuan SI. Jadi untuk tekanan itu punya satuan SI Newton per meter kuadrat atau Pascal. Pascal itu disimbolkan pakai PA. Nah, PA itu berarti otomatis kan sama dengan Newton per meter kuadrat. Rumus ini sebenarnya didapat dari rumus ini. Mohon maaf, satuan ini sebenarnya didapatkan dari rumus ini. Jadi satuannya kan Newton per meter kuadrat. Kalau gaya sendiri punya satuan Newton, kemudian luas itu punya satuan meter kuadrat. Nah, sehingga untuk tekanan itu punya satuan Newton per meter kuadrat. Atau bisa juga disebut dengan Pascal. Tuh. Untuk gaya sendiri sudah Bu Caci katakan tadi, berarti gaya itu punya satuan SI Newton. Yang tertulis di sini adalah semua dalam satuan SI. Sedangkan untuk luas permukaan itu punya satuan SI meter kuadrat. Nanti kalau ketemu dalam soal satuannya kok belum SI, belum meter kuadrat, berarti harus dikonversikan ke satuan SI. Itu. Nah, dari rumus ini berarti kita tahu bahwa tekanan itu berbanding lurus dengan gaya, kemudian tekanan ini berbanding lurus dengan tekanan ini berbanding terbalik dengan luas permukaan. Bisa diulangi lagi. Tekanan ini berbanding lurus dengan gaya, tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Arti dari berbanding lurus berarti ketika gaya yang kita berikan itu besar, maka tekanannya juga ikut besar. Kalau arti dari berbanding terbalik berarti ketika luas permukaan ini besar, maka tekanannya itu kecil. Oke. Nah, kita kaitkan lagi dengan kaki ayam sama kakinya angsa. Kalau kakinya angsa tadi kan luasannya besar, ya. Nah, kalau luasannya besar berarti tekanannya adalah kecil. Makanya angsa ini kalau di tempat becek-becek dia tidak mudah mendelep kakinya gitu loh. Nah, karena dia luas penampangnya adalah besar. Kalau besar berarti tekanannya adalah kecil. Beda lagi dengan kakinya ayam. Kakinya ayam itu luas penampangnya kecil, berarti tekanan yang diberikan nanti akan besar. Kalau tekanannya besar berarti dia ketika ayam ini berjalan di tempat yang becek, maka kakinya itu lebih delesep ke bawah gitu loh. Maksudnya lebih tertancap gitu. Nah, makanya kan ayam sama bebek ini punya habitat yang sedikit berbeda. Ayam sama angsa. Itu kalau dikaitkan dengan luas penampang kaki tadi, kemudian dikaitkan dengan tekanannya dan habitat dari kedua hewan tersebut. Oke. Kalau ini sedikit karakter gitu ya. Kalau dari rumus ini kemarin itu Bu Caci pernah dengar dari tausiahnya. Jadi sedikit melenceng ya, sedikit improve gitu. Tausiahnya Ustadz Adi Dayat. Kalau Ustadz Adi Dayat itu menyatakan kalau kita inginnya hidup kita itu tidak banyak tekanan, maka kita harus meminimalkan gaya gitu. Kalau kita itu hidup terlalu banyak gaya, maka tekanan yang kita rasakan itu akan semakin besar. Nah, ini disesuaikan dengan rumusnya ini, rumusnya tekanan. Kalau gayanya besar ya berarti tekanannya ikut besar gitu. Kalau
inginnya itu tekanan dalam hidup kita itu tidak terlalu besar, jadi tidak terlalu tertekan dalam kehidupan, maka kita jangan terlalu banyak gaya. Itu katanya Ustadz Adi Hidayat waktu Bu Caci dengarkan tausiahnya kemarin. Nah, untuk sebenarnya kalau dikaitkan dari rumus ini ya, kalau inginnya banyak gaya tapi tekanannya tetap kecil, maka harus diseimbangkan dengan luas penampang, berarti luas penampang hati kita. Jadi rasa syukur, rasa ikhlas itu diperbesar supaya nanti ibaratnya kalau gayanya ini tidak terlaksana, berarti dengan melapangkan dada nanti tekanan yang kita rasakan akan rendah, akan kecil. Itu kalau dikaitkan dengan maksudnya tidak dalam konteks fisika, tapi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Hanya sekedar improvisasi saja dari Bu Caci. Oke, kita lanjut ini. Oke, sekarang bagiannya kalian, berarti kalian ngerjakan ini contoh soal seperti biasa. Silakan ditulis. Nanti yang sudah selesai silakan disaringkan ke grup ini, ke Meet ini, supaya yang terdengar tidak suaranya Bu Caci terus, jadi ada suaranya kalian gitu. Oke, silakan dikerjakan. Ini kita pakai rumus yang tadi, berarti tentunya kan rumusnya sudah dicatat ya. P sama dengan F per A. Dari soal ini seorang ayah itu mendorong bayi dengan kedua tangannya. Gaya yang diberikan untuk mendorong itu adalah 90 Newton. Nah, apabila luas telapak tangannya si ayah itu adalah 150 cm persegi, maka tekanan yang diberikan berapa gitu. Jangan lupa semua satuan harus kita jadikan dalam SI. Itu yang penting. Karena di soal ini salah satu satuannya yaitu luas A itu belum dalam keadaan satuan SI. Oke, silakan dikerjakan yang sudah, silakan share ke Bu Caci untuk menceritakan. 60. Oke, atas nama siapa tadi yang pertama 60? Dia Farisma, Bu. Ini bagian belakang berapa, Mbak? 70. 70. Oke, sebentar ya Mbak Dia. 6.000. Oke. 6.000. Tetap Mbak Dia saja ya. Kita beri kesempatan untuk Mbak Dia, nanti silakan menceritakan Mbak, yang lainnya siap-siap untuk yang lain. Mbak Dia, monggo Mbak, dari soal yang diketahui apa dan bagaimana? Yang diketahui adalah gaya, yaitu F. F-nya ada 90 Newton. Setelah itu luas permukaan, yaitu A. Karena di soal luas permukaannya masih cm, jadi kita jadikan satuan SI, yaitu meter kuadrat. 150 dijadikan meter sama dengan 1,5 meter. Setelah itu kalau dijadikan meter berarti naik apa turun, Mbak? Naik, Bu. Naik berarti dibagi apa dikali? Dibagi. Dibagi berapa? Dibagi 100. 150 dibagi 100. Benarkah dibagi 100? Jangan lupa itu adalah kuadrat. Iya, Bu, 10.000. Oke, Mbak Dia, berarti dibagi berapa Mbak Dia? 10.000. 10.000. Oke, 150 dibagi 10.000 berapa Mbak Dia? 150 dibagi 10.000 0,015. Oke, sip, 0,015. Oke, berarti F-nya sudah SI 90 Newton, A-nya sudah SI 0,015. Kita cari apa Mbak Dia? Cari tekanan P. P sama dengan? P sama dengan F per A. F-nya berapa? F-nya 90 dibagi 0,015. Ketemunya? 6.000. 6.000. Yang lainnya sudah benar jawaban dari Mbak Dia? Benar. Oke. Berarti ketemunya adalah 6.000. Kita lanjut untuk pokok bahasan berikutnya. Nah, ini sebelum lanjut ya ke tekanan pada zat cair dan gas, kita lihat dulu ini penerapan dari
tekanan pada zat padat gitu ya. Yang pertama ini pada sol sepatu ya, pas sepatunya pemain bola atau pelari gitu, itu dibuat ada benjolan-benjolannya atau tonjolan-tonjolannya. Nah, kenapa kok dibuat demikian? Itu bertujuan agar dia itu lebih kokoh ketika menancap di tanah. Artinya tidak mudah terpeleset, selip gitu loh. Nah, itu makanya alas kakinya, alas sepatunya itu dibuat ada tonjolan-tonjolan gitu. Sekarang pun kan ada itu yang sepatu rumahan gitu yang bawahnya dibuat sandal rumahan yang bawahnya dibuat ada tonjolan-tonjolannya. Itu sebenarnya ya bertujuan agar si pemakai ini tidak mudah terpeleset gitu. Kemudian lagi satunya ini mata kapak itu luasannya dibuat kecil atau tajam, sama halnya dengan jarum tadi. Kan luas permukaan yang bagian ujung untuk mengaitkan gitu kan dibuat tajam. Itu sebenarnya tujuannya adalah agar tekanan yang dihasilkan itu lebih kuat atau mempermudah kita menggunakannya gitu. Kalau tumpul berarti kan gaya yang kita kasih itu harus besar supaya dia menimbulkan tekanan yang besar. Tapi kalau dia tajam, kita dengan memberikan sedikit gaya saja itu sudah bisa menghasilkan tekanan yang besar gitu. Yaitu tadi misalkan kita mengapak kayu ya, pakai kapak yang tumpul sama yang tajam, otomatis kan lebih mudah yang tajam gitu. Karena kalau tajam kita memberikan gaya sedikit saja itu sudah menghasilkan tekanan yang besar gitu. Oke, bisa lanjutkan. Kita masuk ke tekanan pada zat cair. Tekanan pada zat cair ini biasanya disebut dengan hidrostatis. Oke. Tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang diberikan zat cair terhadap suatu benda akibat adanya gravitasi. Itu. Untuk rumusnya ya, tekanan hidrostatis ini digunakan simbol atau disimbolkan pakai pH gitu. Kemudian untuk satuannya karena dia tekanan otomatis satuannya sama ya, Pascal atau Newton per meter kuadrat. Rumusnya sendiri pH itu sama dengan Rho G kali H. Rho itu adalah massa jenis zat cair dengan satuan SI kilogram per meter kubik. Sedangkan G itu percepatan gravitasi dengan satuan SI meter per sekon kuadrat. Sedangkan H itu adalah kedalaman air dengan satuan SI meter. Oke, yang kayak P itu ya, itu bacanya Rho. Jangan sampai nanti ketika kalian diminta ngajari adiknya yang masih SD atau tetangganya yang masih SD, kalian tidak bisa membaca dengan benar. Kalau seperti seperti P miring itu dibaca Rho gitu ya, dengan satuan SI adalah kilogram per meter kubik. Nah, kemudian jangan lupa H ini adalah kedalaman air. Jadi kedalaman air itu berarti diukur dari permukaan air, tidak dari dasarnya loh ya, tidak dari dasar air tapi dari permukaan air. Itu masuk ke berapa dalam, berarti itu masuk dalam kedalaman air. Nah, kalau dari pernyataan di slide ini ya, ketika ada benda, misalkan katakanlah benda saja. Benda ini ada di tengah-tengah suatu kolam gitu ya, kolam dengan kedalaman tertentu, dia ada di tengah-tengah sama benda ini ada di dasarnya kolam. Nah, otomatis kalau menurut kalian tekanan yang dirasakan oleh benda
pertama tadi dengan benda yang kedua itu besaran mana? Yang kedua, Bu. Yang kedua. Kedua berarti posisinya di mana, Mbak? Ini Mbak siapa? Zulfa, Bu. Mbak Soalnya Gimana Mbak Zulfa penjelasannya? kan kalau semakin bendanya ke bawah menuju ke dasar air itu tekanan dari atas itu semakin besar, Bu. Makanya yang ada di tengah sama di dalam lebih besar yang di mana Mbak tekanannya? Lebih besar yang di dalam. Yang paling dalam, Bu. Karena dengan alasan kalau dia ada di dasar berarti selisih atau kedalamannya dibandingkan dengan yang ada di tengah besaran mana? Besar yang di bawah, Bu. Kedalamannya. Oke, karena pengaruh dari rumus ini ya. Jadi kalau dari rumus ini berarti semakin dalam, jadi semakin jauh benda itu dari permukaan cairan fluida, maka tekanan yang dialami benda tersebut akan semakin besar gitu. Oke, terima kasih Mbak Zulfa. Ya, Bu. Nah, tadi di slide sebelumnya ini ya, kan ada istilah rho. Rho tadi apa kata Bu Caci? Masa jenis zat cair. Massa jenis zat cair. Berarti kita bahas dulu apa toh si massa jenis ini. Nah, kita lihat di sini. Massa jenis benda. Nah, benda tadi untuk yang rumus sebelumnya tadi berarti zat cair ya. Kalau di sini secara umum, jadi massa jenis benda itu adalah ukuran kerapatan suatu benda yang dinyatakan dalam massa benda setiap satuan volume dari bendanya. Sehingga rho sendiri itu rumusnya adalah massa per volume. Dengan satuan SI dan simbol sesuai dengan keterangannya. Kalau rho berarti satuan SI-nya adalah kilogram per meter kubik. Kalau massa simbolnya M kecil itu satuan SI-nya kilogram. Kemudian volume simbolnya V besar itu dengan satuan SI meter kubik. Ya, ingat-ingat. Jadi massa jenis itu berarti massa per volume. Gitu. Oke, kita lanjutkan langsung ke contoh soalnya. Nah, ini ada apa ini? Balok warna kuning ya. Dengan panjangnya 10 cm, lebarnya 3 cm, tingginya 5 cm. Kemudian, berapakah itu massa jenisnya balok jika diketahui kalau massanya balok itu adalah 300 gram. Nah, semuanya berarti belum SI loh ya ini, diingat-ingat. Karena volumenya nanti kita peroleh dalam satuan cm kubik. Kemudian masanya sendiri itu masih dalam satuan gram. Jadi harus dijadikan SI kedua-duanya. Untuk soal yang kedua, bisa ditanyakan kalau 1 gram per cm kubik itu sama dengan berapa SI-nya? Berapa kilogram per meter kubik? Monggo silakan dikerjakan. Yang sudah ketemu silakan menjelaskan. Monggo, siapa yang sudah ketemu? Apa perlu Bu Caci tunjuk? Untuk soal yang pertama dulu.
Nomor 1. Mas Geo sudah apa belum? Belum, Bu. Yang sudah Mas Arfat. Mana Mas Arfat? Ayo. Iya, Bu. Oke Mas, silakan diterangkan bagaimana cara mencarinya untuk soal nomor 1. Belum, Bu. Hah? Kok sebelum? Belum. Ayo yang sudah nengono, yang sudah siapa? Monggo. Sudah, Bu. Siapa, Mbak? Namanya siapa, Mbak? Mamlu Atul. Mamlu Atul. NIM bagian belakang berapa, Mbak? 47. 47. Oke, Mbak Mamlu Atul, silakan dijelaskan yang nomor 1 dulu. Nomor 2 nanti biar temannya. Di situ diketahui masanya 100 gram. Jadi kita jadikan ke kilogram berarti 0,3 kilogram. Cari volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Jadi itu 10 kali 3 kan 150, tapi masih centimeter kubik, jadi kita jadikan ke meter kubik. Itu 150 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Terus langsung berapa, Mbak? 150 kali 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 meter kubik ya, Mbak? Iya. Oke. Terus langsung dimasukkan ke rumusnya. Rho sama dengan M per V, jadi 0,3 per 150 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 2000 kg per meter kubik. Oke, 0,3 per 150 kali 10 pangkat min 6 ya. Kalau kita sederhanakan dulu ya, Mbak ya, berarti 0,3 per 15 kali 10 pangkat min 5. Ya. Kita bawa ke atas berarti 0,3 kali 10 pangkat 5 per 15. Berarti sama dengan kita buat 30, berarti 30 kali 10 pangkat 3 per 15. Hasilnya berapa, Pak, tadi? 2000 ya? 2000. Nah, 30 dibagi 15 kan 2. 2 kali 10 pangkat 3 berarti 2000. Jawaban Mbak Mamlu Atul berarti sudah benar. Oke, lanjut yang nomor 2. Gantian. Siapa lagi? Pramudita, sudah apa belum? Belum. Ayo, yang sudah monggo silahkan. Nanti terhitung nilai partisipasi. Itu tinggal dijadikan 1 gram per centimeter kubik itu sama dengan berapa kilogram per meter kubik. Mbak Renis, sudah apa belum? Sudah, Bu. Oke, monggo Mbak Renis diterangkan. Tadi kan 1 gram per centimeter kubik sama dengan berapa kilogram per meter kubik. Itu 1 gram itu sama dengan 0,001 kilogram dan 1 centimeter kubik sama dengan 10 pangkat min 6 meter kubik. Jadi 1 gram per centimeter kubik itu 0,01 kilogram per 10 pangkat min 6 meter kubik. Dipindah sama dengan 0,001 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 1000 kg per meter kubik. Oke, berarti 1 gram per centimeter kubik itu sama dengan 1000 kg per meter kubik. Ya, nanti jangan lupa caranya seperti yang diterangkan Mbak Renis tadi ya. Kalau ketemu di soal kok satuannya untuk rho massa jenis itu masih dalam gram per centimeter kubik, maka harus dijadikan ke kilogram per meter kubik karena satuan SI dari rho adalah kilogram per meter kubik. Oke, untuk Mbak Mamlu Atul sama Mbak Anis jangan khawatir, ini sudah Bu Caci catat ya. Jadi tidak pindah ke Excel, nanti Bu Caci pindah ke Excel waktu presentasinya sudah selesai. Itu ya. Jangan dikira nanti ini berarti Bu Caci tidak nyatet ini jawaban saya. Kan seperti itu. Kita lanjutkan lagi.
Nah, kita masuk ke contoh soal yang terkait pH, tekanan hidrostatis. Soalnya ini suatu kolam renang itu ya dengan kedalaman 2 meter diisi dengan air hingga penuh. Nah, massa jenis air yang diisikan ke kolam renang itu adalah 1000 kg per meter kubik. Jika percepatan gravitasi di tempat tersebut G berarti sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan tekanan hidrostatis berarti pH pada suatu titik yang terletak pada kedalaman 50 cm dan 100 cm. Jadi ada 2 pH yang diinginkan, yaitu pH di kedalaman 50 cm dan pH di kedalaman 100 cm. Jangan lupa, cm ini belum dalam keadaan SI, berarti harus dijadikan ke SI. Kalau yang lainnya, untuk Rho massa jenis dan G percepatan gravitasi sudah dalam keadaan SI. Monggo silakan dikerjakan. Yang sudah silakan mengajukan diri untuk menerangkan. 5.000, Bu. 5.000. Atas nama siapa ini yang ingin menjelaskan? Ila Nurmaulida. Ila, NIM berapa Mbak Ila? 86. 86. Bentar Mbak Ila. Sebentar ya, sebentar. 86 Mbak Ila. Oke. Monggo Mbak Ila diterangkan sambil bisa dicatat. pH sama dengan P kali G kali H. Rho Mbak, Rho ya, jangan P. Maaf, Bu. G kali H. Masanya 1000 dikali 10 meter sekon dikali itu kan 50 cm. Dijadikan meter 0,5. 1000 10 dikali 0,5 sama dengan 5.000. Oke, 5.000. Satunya Mbak, yang kalau kedalamannya 100, lebih dalam lagi berarti Rho-nya lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Oke, kita hitung Mbak Ila, bagaimana pH sama dengan? Bentar, Bu. 1000 dikali 10 dikali itu kan 100 cm. Dijadikan meter hasilnya kan 1. Iya. 1000 dikali 10 dikali 1 sama dengan 10.000. Oke, berarti tekanan hidrostatis di kedalaman 100 cm sama kedalaman 50 cm lebih besaran tekanan hidrostatis di kedalaman 100 cm. Nah, 100 cm. Jadi semakin dalam maka tekanan hidrostatis yang kita rasakan nanti akan semakin besar. Oke, terima kasih Mbak Ila. Ya, Bu. Kita lanjut. Nah, kalau di terkait ini ya tekanan itu kita kenal ya, yang akrab itu ada 2 ilmuwan yang menyatakan hukum, yaitu terkait hukum Pascal sama hukum Archimedes. Jadi kita tidak terlepas dari keduanya itu, 2 ilmuwan tersebut. Untuk hukum Pascal dulu. Hukum Pascal itu bunyinya seperti yang tertulis di slide-nya Bu Caci, yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup itu diteruskan sama besar ke segala arah. Jadi sama besar dan ke segala arah. Nah, hukum Pascal inilah yang menjadi prinsip adanya dongkrak hidrolik. Nah, itu yang menjadi prinsip. Jadi dari dongkrak hidrolik itu kan punya 2 luasan, punya 2 sisi, yang luasan pertama atau A1 dan luasan kedua atau A2. Nah, di keduanya itu ketika nanti kita kasih gaya ya di salah satu luasan itu nanti
Di luasan yang lainnya itu akan diperoleh tekanan yang sama. Karena prinsipnya tadi kan tekanan akan diteruskan ke segala arah dan sama besar gitu ya. Jadi ini di sini tekanan di F1A2 ini sama dengan tekanan di sisi yang satunya, yaitu A2 sama F2. Nah, tekanan sendiri itu rumusnya kan F per A, berarti kita masukkan pada keadaan sisi yang satu ini, berarti kan F1 per A1. Tekanannya kan begitu rumusnya. Kalau yang di sebelahnya berarti tekanan yang kedua berarti F2 per A2. Kita tahu bahwa di keduanya ini adalah tekanannya sama. Berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi di luasan yang kecil ini kita kasih gaya sedikit, itu nanti akan menghasilkan tekanan yang sama di luasan yang luas. Jadi gayanya nanti akan diteruskan ke situ. Itu yang menjadi prinsip kerja dari dongkrak hidrolik. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Karena tekanan yang ada di luasan pertama itu sama dengan tekanan yang ada di luasan yang kedua. Itu hukum Pascal. Penerapannya ada di dongkrak hidrolik ini. Atau apa nih ya? Pompa hidrolik. Apa? Yang biasanya dicuci mobil itu juga ada ini seperti ini. Oke. Langsung saja kita ke contoh soal. Untuk penerapan rumus yang tadi dicatat ya. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Tekanan di luasan yang pertama sama dengan tekanan yang ada di luasan kedua. Itu berdasarkan hukumnya Pascal. Oke. Untuk contoh soalnya ini sebuah dongkrak hidrolik ini memiliki pengisap input dengan diameter 4 cm. Berarti belum SI ya. Dan di pengisap outputnya yang ada mobilnya tadi berarti dengan diameter 80 cm. Jika suatu gaya diberikan di luasan input itu sebesar 50 Newton, maka gaya yang dihasilkan di luasan output itu berapa? Kita pakai rumus tadi, berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, yang belum SI dijadikan SI. Jadi supaya kita aman dalam mengerjakan soal-soal di fisika itu ketika besaran yang diketahui itu belum dalam satuan SI, maka harus kita ubah ke satuan SI dulu supaya kita aman dalam mengerjakan. Oke, silakan dikerjakan yang sudah sebut nama dan NIM bagian belakang. Nanti yang ingin sharing jawaban. Monggo yang sudah. Saya punya tahu. Oke, siapa atas nama siapa? Retna Wahyuni, Bu. Retno, NIM bagian belakang berapa Mbak Retno? 79. Silakan diterangkan dari yang diketahui dulu Mbak Retno. Yang diketahui apa? Diameter 4 cm. Diameter jenis output 80 cm. Kalau disimpulkan Mbak, simbolkan biar mudah. Berarti diameter di input berarti D1 gitu ya. Iya. Oke, D1-nya sama dengan 4 cm. D1 sama dengan 4 cm. 4 cm sama dengan dijadikan meter sama dengan 0,04. D2 80 cm dijadikan meter 0,8 meter. Oke. F1
F1 diketahui 50 Newton. F1 per A sama dengan F2 per A2. 50 per 0,04 sama dengan F2 per 0,8. Itu yang diketahui, Mbak, mohon maaf, itu yang diketahui diameter loh, bukan luas. Kalau lingkaran berarti luasnya bagaimana? Walaupun nanti maksudnya Bu Caci, itu kan diameter. Diameter kan bukan luas. Ya. Kalau dari diameter menjadi luas, berarti rumusnya bagaimana? Luas lingkaran rumusnya apa toh? Pi R kuadrat. Pi R kuadrat. Nah, berarti kalau diameternya 14, berarti R-nya berapa, Mbak? Diameternya tadi kan 4, mohon maaf, diameternya tadi kan 4 kali 10 pangkat min 2. Berarti R-nya berapa, Mbak? Halo? Kalau diameternya 4 kali 10 pangkat min 2, berarti jari-jarinya berapa? Mbak Retno. 0,04 Bu. 0,04 tadi adalah diameternya, Mbak. Kalau jari-jari itu seberapa diameter? 2 kali diameter. 2 kali setengah. Setengah dari diameter. Berarti jari-jarinya berapa, Mbak? R1 berarti. R1-nya berapa, Mbak? 0,02 Bu. Oke, 0,02. Yang satunya, Mbak, R2. 0,4. Oke, 0,4 ya. Sudah ketemu. R1 0,02, R2 0,4. Nah, kalau kita masukkan ke luas, berarti untuk kan F1 ya, F1 per A1. A1 berarti rumusnya kita masukkan Pi R1 kuadrat. Ya, kan dia bentuknya lingkaran. Sama dengan F2 per Pi R2 kuadrat. Sama-sama Pi kita coret bisa ya. Berarti tinggal F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Paham, Mbak Retno, maksud Bu Caci? Paham, Bu. Oke, silakan dihitung, Mbak. Berarti F1 kita masukkan adalah 50 Newton per R1 kuadrat adalah 0,02 dikuadratkan ya, Mbak. Sama dengan F2 per R2 kuadrat 0,4 kuadrat. Nah, berapa berarti? Sudah ketemu, Mbak? Belum, Bu. Dari Bu Caci 20.000. Gini ya, kalau saran dari Bu Caci, ketika kalian mengerjakan itu akan lebih
baiknya ketika misalkan ketemu dengan 0,02, ya untuk R1 kan 0,02, itu jadikan dalam bilangan berpangkat. Jadi sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, nanti kalau dikuadratkan kan tinggal menjadi 2 dikuadratkan, berarti 4. 10 pangkat min 2 dikuadratkan, 10 pangkat min 4. Berarti yang pertama F1 per R1 kuadrat ketemunya adalah 50 per 4 kali 10 pangkat min 4. Gitu. Daripada kalian menggunakan 0,0, nanti kan susah. Jadi kalau menurut Bu Caci jadikan dalam bilangan 10 pangkat. Gitu ya. Sama dengan F2 per, nah R2 tadi kan 0,4. 0,4 itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 1. 4 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan, ketemunya adalah 4 kuadrat, 16 ya. 10 pangkat min 1 kuadrat, 10 pangkat min 2. Berarti hasilnya 16 kali 10 pangkat min 2. Kemudian, Bu Caci ulangi lagi, bisa dicatat yang belum. Dari rumus tadi, hasilnya adalah 50 per 4 kali 10 pangkat min 4 sama dengan F2 per 16 kali 10 pangkat min 2. Sehingga F2 itu sama dengan, kalikan silang, berarti 50 kali 16 kali 10 pangkat min 2 per 4 kali 10 pangkat min 4. 16 sama 4 dicoret. Nah, yang atas ketemunya 4. Berarti 50 kali 4 kali 10 pangkat min 2 per 10 pangkat min 4. Kecepatan enggak? Penerangan apa? Keterangan dari Bu Caci. Kecepatan, Bu. Oke. Gini loh, Bu Caci susahnya kalau enggak live itu gini. Oke, Bu Caci ulangi lagi dari ini ya, dari perkalian silang. Ya, F2 sama dengan 50 kali 16 kali 10 pangkat min 2 per 4 kali 10 pangkat min 4. Gitu. Kita kalikan, kita bagi dulu, coret 16 sama 4 kan bisa dicoret. Yang atas ketemunya 4. 16-nya itu jadi 4. 4 yang bawah habis. Berarti 50 kali 4 kali 10 pangkat min 2 per 10 pangkat min 4. Nah, F2 berarti sama dengan 50 kali 4, 200. 200 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat 4. Karena min 4 pindah ke atas kan jadi 4. Nah, 200 kan nolnya 2. Sama 10 pangkat min 2 bisa dicoret. Berarti tinggal 2 kali 10 pangkat 4. Atau 20.000 seperti jawabannya Mbak Retno tadi. Gitu. Nanti kalau belum penjelasan Bu Caci belum jelas, bisa dilihat nanti di channelnya Bu Caci ya. Nanti kan perkuliahan kita Bu Caci upload. Nah, nanti bagian situ bisa diulang-ulang lagi, didengarkan gitu. Oke, Bu Caci lanjutkan. Nah, kita tadi sudah di dongkrak hidrolik, berarti selanjutnya kita di dongkrak hidrolik tadi kan hubungannya sama hukum Pascal. Lah, satunya lagi ilmuwan namanya Archimedes. Ini hukumnya dikenal dengan hukum Archimedes. Untuk bunyi hukumnya yaitu suatu benda jika dicelupkan ke dalam fluida akan mengalami gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, kalau kita lihat dari sejarah fisika ya, Archimedes ini dulu dia itu diminta untuk mendeteksi apakah mahkota yang dipakai oleh raja itu dari emas asli atau tidak. Nanti bisa di searching di Google atau di YouTube, itu sudah banyak. Nah, si Archimedes ini diminta untuk mengidentifikasi apakah mahkotanya raja itu emas atau
massa asli atau tidak. Nah, akhirnya Archimedes kan bingung. Nah, dia pada saat mandi, nyebur ke bak mandi, ternyata kan ada air bak mandi yang tertumpah. Nah, berdasarkan itu dia menemukan ini, hukum Archimedes ini, sehingga bisa mengetahui terkait mahkotanya raja tadi, mengidentifikasi apakah dia terbuat dari emas asli atau tidak berdasarkan hukum Archimedes ini. Oke, nanti detailnya bisa dilihat di YouTube atau Google terkait sejarah fisika hukum Archimedes. Nah, dari hukumnya Archimedes ini muncullah bahwa Fa itu sama dengan W fluida yang dipindahkan. Dari pernyataan tadi loh, kan bahwa gaya benda yang dicelupkan ke fluida itu akan mengalami gaya angkat ke atas. Gaya angkat ke atas ini disimbolkan pakai Fa. Fa itu gaya tekan ke atas, gaya angkat ke atas. Itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Berarti berat itu kan simbolnya W. Nah, W fluida yang dipindahkan. Gaya berat itu. Kita masuk ke bawahnya ini ya. Ini Fa berarti sama dengan W. W itu adalah gaya berat. Gaya berat itu tuh rumusnya M kali G. Berarti massa fluida yang dipindahkan kali percepatan gravitasi. Berarti Fa itu sama dengan rho fluida kali fluida. Ini dari mana Bu? Kok bisa M itu kok jadi rho kali V? Nah, ini kembali lagi ke rumus massa jenis. Massa jenis itu kan rho sama dengan M per V. Berarti kalau kita nyari M itu sama dengan rho kali V. Makanya M ini kita ganti dengan rho fluida kali volume fluida kali gravitasinya. Jadi Fa gaya tekan ke atas itu rumusnya adalah rho fluida kali gravitasi kali volume fluida yang dipindahkan. Kalau si Archimedes tadi nyebur ke bak mandi ternyata ada air yang tumpah, maka gaya tekan ke atas atau Fa itu adalah rho fluida yang tumpah tadi kali percepatan gravitasi kali volume fluida yang tumpah tadi atau volume fluida yang dipindahkan. Itu terkait hukumnya Archimedes. Diingat-ingat, berarti Fa gaya tekan ke atas sama dengan rho fluida kali percepatan gravitasi kali volume fluida yang dipindahkan. Oke, jadi lanjut. Nah, dari hukumnya Archimedes itu kita kenal yang namanya atau berhubungan dengan peristiwa terapung, melayang, sama tenggelam. Nah, kita lihat dulu dari yang terapung. Ini kalau terapung ini posisinya seperti ini. Nah, yang bagian atasnya ya, ini garis pembatas yang warnanya biru. Bagian atasnya ini adalah udara, bagian bawahnya adalah air. Ini bendanya berbentuk kotak ini. Nah, kalau dia terapung berarti kan ada sebagian yang tercelup di air. Ini posisi terapung. Dia ada sebagian volume benda yang tercelup ke air. Nah, untuk keadaan terapung ini berarti volume yang tercelup VT ini tadi kan lebih kecil dari volume benda. Jadi sebagian yang tercelup kan berarti VT-nya ini lebih kecil dari volume benda. Kita ingat-ingat ini ya. Berarti VT volume yang tercelup itu lebih kecil dari volume benda. Kemudian gaya yang bekerja pada benda ini itu ada dua, yaitu gaya tekan ke atas Fa dan gaya berat. Benda kan punya gaya berat. Nah, untuk gaya berat itu rumusnya adalah massa kali percepatan gravitasi, M kali G. Sehingga kalau kita M-nya ini kita gantikan dengan rumusnya massa jenis, berarti W itu sama dengan rho benda dikali volume benda yang tercelup ini tadi dikali, rho benda dikalikan volume benda total keseluruhan ya, karena ini kan gaya beratnya benda, kalikan gravitasi. Berarti W sama dengan rho B, rho benda, kali percepatan gravitasi kali volume benda. Ya, jadi rumus
aslinya M kali G, M-nya ini berubah menjadi rho benda kali V. Ini dari rumusnya massa jenis. Ini gaya yang pertama yang terjadi di benda ini, yaitu gaya berat. Kemudian gaya yang kedua yaitu gaya tekan ke atas. Ini gaya tekan ke atas itu simbolnya FA. FA itu sama dengan rho fluida kali percepatan gravitasi kali volume benda yang tercelup. Ini dari rumusnya hukum Archimedes tadi, kan ketemunya ini. Nah, berarti ada dua gaya yang bekerja pada benda ini. Ya, keduanya ada di sumbu Y. Jadi kita ngikut gaya ya, sigma gayanya itu kan harus sama dengan 0. Nah, karena dia dalam keadaan diam, setimbang, kan ya, setimbang berarti dia kan harus sama dengan 0. Berarti sigma Fy sama dengan 0. Fy-nya itu terdiri dari Fa sama W. Fa arahnya ke atas kita buat positif, W arahnya ke bawah berarti dia adalah negatif. Berarti Fa min W sama dengan 0 atau Fa sama dengan W. Gaya tekan ke atas sama dengan gaya berat. Nah, dari situ kita masukkan Fa, rumusnya ini ya, yang tertulis di buku Caci, berarti rho F kali G kali VT. VT itu volume benda yang tercelup. Sama dengan gaya berat, berarti rho benda percepatan gravitasi kali V. V itu volume benda keseluruhan. Nah, percepatan gravitasi kiri kanan ada G, berarti bisa kita coret. G yang ini sama G yang sebelahnya kita coret, berarti tinggal rho F kali VT sama dengan rho B kali V. Kalau kita ubah berarti kita buat susunannya sama-sama rho, berarti rho F per rho B sama dengan V per VT. Nah, kita tahu di awal tadi kalau dia terapung berarti VT-nya itu otomatis lebih kecil dari V. Volume benda yang tercelup itu lebih kecil dari volume benda secara keseluruhan. Berarti kalau kita lihat dari ini ya, rho F per rho B sama dengan V per VT, maka maka rho B ini tentunya harus lebih kecil dari rho F, karena VT kan lebih kecil dari V. Berarti rho B pun harus lebih kecil dari rho F. Sehingga kesimpulannya, ketika benda itu terapung, maka massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis fluida. Itu kesimpulannya, harus diingat. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis fluida tempat dia mengapung. Itu terkait terapung. Oke, ada pertanyaan untuk Bu Caci? Silakan yang ingin bertanya terkait terapung. Kalau tidak ada, Bu Caci lanjutkan ke melayang. Jadi Archimedes tadi kan ada 3 keadaan ya, terkait dengan 3 keadaan, terapung, melayang, sama tenggelam. Kita lihat yang melayang, tadi terapung kan sudah. Untuk yang melayang berarti bendanya ini ada keseluruhannya itu ada di bawah permukaan air. Itu baru dikatakan benda itu adalah melayang. Kalau hanya sebagian saja yang tercelup di bawah permukaan air, maka dia dikatakan terapung. Karena masih ada bagian benda yang ada di atasnya air. Itu berarti terapung. Tapi kalau dia keseluruhannya itu berada di bawah permukaan air, tapi tidak ada di dasar air loh ya, itu dikatakan melayang. Nah, perumusannya sama dengan tadi. Jadi yang bekerja ada gaya berat, ada gaya tekan ke atas. Nah, pernyataannya yang harus diingat ini, bahwa volume benda yang tercelup itu sama dengan volume benda. Karena dia tercelup semuanya, berarti kan sama. Kita masukkan seperti tadi, ketemunya adalah rho fluida per rho benda itu sama dengan volume benda per volume benda yang tercelup. Nah, karena volume benda dan volume benda yang tercelup itu adalah sama,
maka dia adalah sama dengan 1. Sehingga benda itu akan melayang jika massa jenis benda itu sama dengan massa jenis fluida. Rho benda sama dengan rho fluida. Kalau terapung tadi, rho benda itu ini. Rho benda berarti lebih kecil dari rho fluida, itu terapung. Kalau rho benda sama dengan rho fluida, itu sama dengan kejadiannya adalah melayang. Gitu. F itu fluida ya. Fluida itu berarti zat yang bisa mengalir. Contohnya air. Oke, kita melayang. Yang terakhir adalah tenggelam. Kalau tenggelam berarti bendanya ini keseluruhan menempel di dasar fluida. Ini gambarnya. Gambarnya Bu Caci seperti ini. Bendanya ini ada di keadaan dasarnya fluida. Nah, kalau dia menempel di permukaan, di dasar punya menempel pada sebuah permukaan, maka dia punya yang namanya gaya normal. Gaya normal ini simbolnya N. Jadi, kalau di melayang sama terapung tadi hanya ada 2 gaya yang bekerja, yaitu FA dan W. Kalau di tenggelam ditambah lagi gaya normal arahnya ke atas, yaitu N. Nah, sehingga sigma FY-nya itu FA ke atas ya, ditambah N sama-sama ke atas sama dengan W, arahnya ke bawah. Nah, kita masukkan, berarti rho F kali G kali V plus N itu sama dengan rho B kali G kali V. Oke, nah ini dari baris yang ketiga ini, Bu Caci bagi dengan G kali V. Sehingga rho F kali G kali V dibagi G kali V berarti tinggal rho F. Sedangkan N dibagi G kali V. Jadinya ini. Yang sebelah sini berarti tinggal rho B karena dibagi G kali F. Nah, tinggalnya adalah yang terjadi adalah rho F kali N per G kali V sama dengan rho B. Nah, kalau kita pindah ya, kita pindah ruas, berarti rho F itu sama dengan rho B dikurangi N kali G, rho F itu sama dengan rho G dikurangi N per G kali V. Nah, gaya normal ini kan otomatis nilainya adalah positif tuh ya. Gaya normal kan tidak mungkin berarti dia nilainya negatif. Berarti sesuatu bilangan itu merupakan suatu bilangan lain dikurangi dengan bilangan positif tuh ya. Berarti otomatis rho B ini kan lebih besar dari rho F. Nah, sehingga benda itu akan tenggelam jika massa jenis benda itu lebih besar daripada massa jenis fluida. Jadi 3 keadaan tadi ya, mulai dari terapung, melayang, tenggelam. Kalau terapung berarti rho benda itu lebih kecil dari rho fluida. Kalau melayang berarti rho benda sama dengan rho fluida. Kalau tenggelam berarti rho benda lebih besar daripada rho fluida. Ini aplikasi dari hukum Archimedes untuk peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam. Bisa dipahami enggak? Halo? Mendengarkan atau enggak ini? Tidak ada yang mendengarkan, Bu Caci? Ada, Bu. Oke. Terima kasih. Kalau sudah mendengarkan, jangan lupa dicatat ya. Kita masuk yang terakhir, yaitu tekanan pada zat gas. Nah, tekanan pada zat gas ini dalam kehidupan sehari-hari itu dapat kita lihat di balon udara. Seperti yang ada di gambarnya Bu Caci di slide itu balon udara. Nah, untuk cara kerjanya di situ sudah Bu Caci tuliskan ya. Jadi balon udara itu dapat terbang karena massa jenis balon udara itu lebih kecil dari massa jenis udara yang ada di sekitarnya. Jadi massa jenis udara yang ada di dalam balon itu lebih kecil dari massa jenis udara yang ada di luar balon. Gitu. Kemudian
pilot balon udara itu mengendalikan tekanan dalam balon udara itu melalui sebuah pembakar. Jadi balon udara itu punya 3 komponen penting, yaitu basket. Basket itu keranjang yang ditempati oleh pengatur panas tadi atau penumpangnya, itu keranjangnya. Kemudian ada pemanasnya, burner. Kemudian ada balonnya sendiri itu. Nah, ada 3 tuh ya, berarti basket, kemudian pemanas, kemudian balonnya. Kemudian pilotnya si balon tadi kan mengendalikan balon itu bisa naik, bisa turun itu melalui pembakar, melalui burnernya itu, melalui api. Nah, untuk prinsip kerjanya adalah dengan memberikan tekanan dengan cara memanaskan udara. Jadi kalau apinya itu dipanaskan, udara yang ada di dalam balon itu semakin tertekan, semakin ringan gitu ya. Lah dia akan naik ke atas. Akibatnya ini ditulis, akibatnya udara di sekitar menekan balon tersebut ke atas hingga melayang. Itu kalau dipanaskan. Kalau ingin turun berarti pemanasnya dikurangi. Jadi dia tekanan udaranya itu menjadi besar tidak besar, kecil, berarti dia akan turun ke bawah. Tapi kalau tekanan udara yang ada di dalam balon itu besar, maka dia akan terangkat ke atas gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada berarti cukup untuk perkuliahan kita hari ini. Jadi mungkin yang belum jelas bisa ditanyakan ke Bu Caci dulu sebelum kita akhiri perkuliahan. Bu Caci ulangi lagi ya terkait yang ini, yang tekanan pada gas, tekanan pada zat gas ini. Aplikasinya itu ada di balon udara salah satunya. Nah, balon udara ini dapat terbang karena massa jenis balon udara itu lebih kecil daripada massa jenis udara yang ada di sekitarnya. Kenapa massa jenisnya kok lebih kecil? Itu karena pilot balon udara itu mengendalikan tekanan dalam balon udara melalui pembakar yang diletakkan di bawahnya balon udara atau burner. Jadi pilot itu mengemudikan balon udara itu dengan menggunakan burner, pembakar yang ada di bawahnya balon. Prinsip kerjanya adalah dengan memberikan tekanan dengan cara memanaskan udara. Jadi kalau udaranya dipanaskan, maka tekanannya kan besar. Tekanannya besar berarti dia akan ke atas, menekan ke atas gitu loh. Maksudnya udara yang ada di dalam balon itu semakin menekan ke atas karena dia dipanaskan. Nah, akibatnya udara di sekitar itu menekan balon tersebut sehingga dia itu dapat melayang, dapat terbang ke atas. Itu untuk prinsip balon udara. Oke. Cukup? Kalau cukup berarti kita Bu Caci hentikan share screen ya. Maaf Bu, untuk Siti Munasara sudah hadir Bu. Bagaimana Mbak? Siti Munasara hadir Bu. Oke Mbak Siti Munasara, ya tadi. Baru gabung ya Mbak Siti Munasara? Sudah gabung saat pengertian tekanan Bu. Sudah gabung saat pengertian tekanan. Berarti Mbak Siti Munasara dapat apa saja dari Bu Caci dan teman-teman? Untuk pengertian tekanan yaitu sebuah istilah dalam fisika yang digunakan untuk menjelaskannya yang berjalannya gaya persatuan luas. Untuk tekanan zat padat rumusnya P sama dengan F per K. P-nya itu tekanan, F-nya gaya antar permukaan. Untuk penerapan tekanan pada zat padat pada sel sepatu bola berupa tonjolan agar bisa menekan lebih kokoh ke tanah. Yang kedua, mata kabel luas bidang dibuat atau tajam sehingga tekanan dihasilkan lebih
kuat dan mempermudah memotong kayu. Untuk tekanan pada zat cair atau hidrostatik adalah tekanan yang diberikan pada zat cair terhadap suatu benda akibat adanya gaya gravitasi. Rumusnya pH sama dengan Rho kali G kali H. pH sama dengan tekanan hidrostatik atau pH. Rho sama dengan massa jenis zat cair Kg kilo per m kubik. G-nya percepatan gravitasi m per s kuadrat. Hanya kedalaman air sama dengan m atau dihitung dari kedalaman air. Semakin dalam benda jauh dari air, maka tekanan yang dialami semakin besar. Untuk massa jenis adalah ukuran kerapatan suatu benda yang dipisahkan dalam massa benda setiap satuan volume benda tersebut. Rumusnya Rho sama dengan M per V. Rho sama dengan massa jenis kilo per m kubik. M sama dengan massa kilo. Rho sama dengan volumenya. Oke, terima kasih Mbak Siti Munasaroh. Cukup sampai situ dulu. Oke, Ya, Bu. terima kasih ya Mbak ya. Bu Caci, bisa itu gantian, maksudnya Bu Caci inginnya Mas Puguh ada atau enggak di sini? Ada, Bu. Ada. Mas Puguh bisa menjelaskan penjelasan Bu Caci terkait yang terapung. Mengulangi penjelasan Bu Caci terkait terapung. Ya, bentar Bu ya. Terapung saja Mas Puguh. Terapung memiliki rumus terapung yaitu memiliki rumus FA sama dengan Rho F kali G kali V T. Untuk yang di udara, untuk yang di dalam air memiliki rumus W sama dengan M kali G sama dengan Rho B kali G kali V. Apa Mas bedanya V sama VT? Kalau W kan pakai V. Ya, Kalau FA kan VT. Lah itu bedanya apa Mas? kalau VT volume tekanan, Masa Bu Caci bilang gitu? Yang lainnya boleh bantu. VT tadi apa Bu Caci bilangnya? Volume terapung. Masa Bu Caci bilang volume terapung? Volume terapung. Volume benda yang apa? Diulangi lagi volume? Volume tercelup. Volume tercelup Mas. Kalau V saja apa? Volume keseluruhan. Volume keseluruhan. Ayo lanjut Mas Teguh. Berarti bagaimana lanjutnya? Mas Puguh, ayo Mas Puguh. selanjutnya VA sama dengan W Rho V kali G kali VT sama dengan Rho B kali G kali V, atau Rho F per Rho B sama dengan V per VT. Lah G-nya kemana Mas, kok hilang? Iya Bu, Rho B Bu. G itu di rumus awalnya kan ada
rho F kali G kali VT sama dengan rho B kali G kali V. Lah G-nya kok hilang? Itu kemana ayo? Nah, Yang lain boleh bantu? Karena sama-sama G jadinya dicoret, Bu. Nah, betul, karena ruas kiri ada G, ruas kanan ada G, berarti dicoret, sama-sama dicoret. Oke Mas, berarti kesimpulannya kalau terapung bagaimana Mas Pugo? Terkait massa jenis benda dan massa jenis fluida, kalau terapung, kesimpulannya adalah? kalau terapung benda berada di Lihat yang warna merah itu loh Mas Pugo yang slide-nya Bu Caci kemarin. Tadi. Kalau rho-nya bagaimana? Rho-nya benda sama rho-nya fluida kalau bendanya terapung. rho B lebih kecil daripada rho V, rho F. Rho F. Rho B, rho F itu apa tuh Mas Pugo? Kok Bu Caci pakai rho B, pakai rho F itu artinya apa toh? Yang lain boleh bantu. Rho B itu adalah Massa jenis benda. massa jenis benda. Kalau rho F? Massa jenis fluida. Massa jenis fluida. Oke. Nah, kenapa kok rho B lebih kecil dari rho F? Kita punya model tadi terkait volume. Berarti apa? Volumenya bagaimana? Antara yang tercelup sama volume total, besaran yang mana? Besaran yang udara terapung. Maksudnya V totalnya si benda dengan volume benda yang tercelup itu besar mana? Apakah pada saat terapung itu volumenya seluruhnya tercelup atau hanya sebagian saja? Sebagian saja, Bu. Oke, kalau sebagian saja berarti volume tercelup itu lebih kecil dari volume total gitu. Makanya rho benda itu lebih kecil daripada rho fluida gitu. Terima kasih Mas Pugo. Belajar lagi ya. Bisa tanya Ya, Bu. temannya. Oke. Selanjutnya Bu Caci ingin Geo. Tadi Bu Caci tanya kan belum? Geo mana suaranya Geo? Iya, Bu. Oke, Mas Geo, coba jelaskan prinsip kerja dari balon udara. Benar, Bu, benar. Jelaskan prinsip kerja dari balon udara. Balon udara dapat terbang karena massa jenis balon udara lebih kecil dari massa jenis udara di sekitarnya. Dua, pilot balon udara mengendalikan tekanan dalam balon udara melalui pembakaran yang terletak di bawah balon udara. Prinsip kerjanya adalah dengan memberikan tekanan dengan cara memanaskan udara. Akibatnya, udara di sekitar menekan balon tersebut ke atas hingga melayang. Oke, jadi kalau dipanaskan tekanan yang ada di dalam balon atau tekanan udara yang ada di dalam balon itu akan bagaimana Mas Gio? Gimana, Bu? Kalau dipanaskan ya, balon udara itu dipanaskan, berarti tekanan udara yang ada di dalam balon itu akan seperti apa? Intinya kalau dipanaskan balonnya itu terbang atau terbang naik atau tambah turun? Jika dipanaskan akan terbang naik, Bu. Terbang naik, oke, karena udara yang ada di dalam balon itu menekan balonnya sehingga dia naik gitu ya. Itu prinsip dari balon udara. Kalau ingin turun berarti pemanasnya diapakan, Mas?
Diturunkan, Bu. Pemanasnya diturunkan. Pemanasnya diturunkan ke bawah begitu? Enggak, maksudnya dikurangi gitu loh, Bu. Oke. Kan ada pemanasnya untuk membuat balonnya ke atas. Oke, kalau panas kan balonnya ke atas. Kalau ingin turun berarti kan panasnya itu dikurangi gitu. Oke, terima kasih Mas Gio. Oke. Bu Caci kira cukup untuk pertemuan hari ini. Ada pertanyaan enggak untuk Bu Caci? Tidak ada? Kalau hari ini kalian sebenarnya dapat tugas atau tidak? Kontrak kuliahnya bagaimana? Tidak ada, Bu. Tugas kalian kapan? Terkait apa ini? Berarti pertemuan ke tugas kelompok yang kedua nanti dapatnya kalian di pertemuan ke-10, berarti minggu depan itu kalian akan dapat tugas kelompok ya, yang nantinya itu terkait tekanan sama kelistrikan. Jadi pada pertemuan ke-10 itu kalian akan mengerjakan latihan soal tapi bentuknya IC yang terkait pokok bahasan tekanan yang kita bahas hari ini dan pokok bahasan yang akan kita bahas minggu depan, yaitu terkait kelistrikan. Nah, soal IC itu dikerjakan secara berkelompok. Kelompoknya tetap seperti yang dulu, gitu ya. Diingatkan Bu Caci, berarti minggu depan kalian dapat tugas. Untuk hari ini berarti kalian tidak ada tugas individu maupun tugas kelompok, gitu. Paham? Paham. Bu Caci kalau menjelaskan kecepatan toh? Kecepatan, Bu. Bu Caci kecepatan ya. Soalnya yaitu tadi pokok bahasannya yang kita bahas itu kan lumayan banyak ya. Jadi Bu Caci harus berusaha untuk cepat selesai gitu ya. Nanti Bu Caci usahakan di pertemuan kedepannya nanti akan semakin slow saat menerangkan. Semoga saja bisa, karena kan sudah karakternya menerangkannya ya seperti ini. Nah, untuk menghadapi hal tersebut, ya tadi kalian bisa lihat video perkuliahan kita ya. Nanti kalau Bu Caci sudah share link, nanti bisa dilihat sendiri atau dicatat, atau nanti mulai latihan soal. Nanti kita berusaha untuk nilai UAS-nya, kalian harus berusaha adalah bagus, nilai UAS-nya bagus sehingga bisa menghasilkan nilai akhir yang bagus juga gitu. Oke, berarti perkuliahan kita selesai ya. Terima kasih kalian sudah aktif, sudah berpartisipasi mengikuti perkuliahan Bu Caci ya. Semoga minggu depan kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat semua. Jadi kalian sehat semuanya, jadi juga sehat, kita bisa bertemu sesuai dengan perjanjian di kontrak kuliah kita gitu. Oke, Bu Caci akhiri. Terima kasih sekali lagi untuk partisipasinya. Salam sehat selalu, tetap semangat dalam semua beraktivitas ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caci izin live ya.